Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Tentang akuntansi sederhana UMKM mengenai jurnal umum. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian jurnal umum. yang kedua, fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga, bentuk jurnal umum. Berikut ini adalah penjelasannya. Jurnal merupakan transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha yang dicatat berdasarkan dokumen-dokumen pembukuan yang bertujuan untuk pendataan. Jurnal dikenal juga sebagai buku pemasukan utama. Kenapa? Karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi yang pertama atau penyesuaian pemasukan transaksi-transaksi. Jadi, jurnal adalah suatu buku atau catatan transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis digunakan dengan menuliskan akun yang harus didebitkan dan juga akun yang harus dikreditkan. Dalam hal ini, artinya sumber pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti serta pencatatan transaksi dilakukan secara berurut-urutan. Nah, jurnal juga harus dicatat secara kronologis dan sesuai dengan tanggal kejadian transaksi. Sistematis artinya pencatatan yang dilakukan dengan mengikuti aturan, mendebitkan, mengkreditkan akun. Selain itu juga, setiap transaksi dicatat secara berpasang-pasangan ke dalam debit dan juga kredit. Dan juga jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama atau seimbang, yang sering kita bilang itu adalah balance. Jurnal akuntansi juga bisa dijabarkan catatan transaksi keuangan yang disusun secara kronologis. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam jurnal akuntansi untuk mencatat detail informasi seperti tanggal, transaksi, jenis transaksi, akun yang terlibat, dan juga jumlah uang yang terlibat. Nah, jurnal akuntansi digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca saldo, laporan laba rugi. Dengan kata lain, jurnal akuntansi merupakan pencatatan atau catatan resmi yang mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam satu entitas bisnis. Mungkin secara singkatnya, jurnal akuntansi yaitu catatan transaksi keuangan. Jurnal ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Jurnal akuntansi memiliki fungsi utama sebagai catatan transaksi keuangan yang disusun secara kronologis untuk mencatat detail informasi transaksi, mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai, memudahkan pelacakan transaksi, dan juga menjadi dasar laporan keuangan, serta memastikan akurasi informasi keuangan yang dicatat. Dengan demikian, jurnal akuntansi menjadi instrumen paling penting dalam proses pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Nah, di sini terdapat 5 fungsi jurnal. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Nah, maksudnya di sini jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu, baik itu transaksi penjualan, pembelian, pengeluaran, ataupun penerimaan. Yang kedua, memudahkan penelusuran. Maksudnya di sini jurnal umum ini juga membantu dalam melacak asal-usul setiap transaksi keuangan dengan mencatat setiap transaksi secara terinci, serta memudahkan juga untuk menelusuri kembali transaksi yang sudah terjadi. Yang ketiga, dasar pembuatan buku besar. Jurnal umum di sini digunakan sebagai dasar untuk membuat buku besar. Jadi setiap transaksi yang tercatat di jurnal umum ini akan dipindahkan ke dalam akun-akun yang sesuai di buku besar. Yang keempat, memfasilitasi penyusunan laporan keuangan. Informasi yang tercatat di jurnal umum ini menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca saldo dan juga laporan laba rugi. Jadi data yang akurat dan terperinci dari jurnal umum sangat penting untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Yang kelima, memastikan konsistensi dan juga akuntabilitas. Dengan mencatat setiap transaksi secara sistematis, jurnal umum ini dapat membantu dalam memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan
Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, maka saya akan memaparkan sedikit kesimpulan. Penjurnalan adalah suatu tahap dalam siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat dampak ekonomi dari transaksi terhadap perusahaan secara kronologis untuk mempermudah pemindahan ke dalam perkiraan. Setelah dilakukan penjumlahan, maka saldo dari masing-masing akun yang didapat dari penjurnalan akan diposting ke dalam buku besar. Fungsi dari jurnal adalah: pertama, ada fungsi historis, di mana fungsi ini menyangkut pencatatan transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Semua transaksi dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, ada fungsi analisis. Pencatatan merupakan hasil analisis transaksi yang berkaitan dengan akun-akun yang berpengaruh. Analisis ini berkaitan dengan penggolongan nama akun, lalu debit dan kredit serta jumlahnya. Yang ketiga, ada fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi pada bisnis. Tujuannya agar dalam membuat laporan keuangan bisa dilakukan secara lengkap dan detail. Keempat, ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkreditkan akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi untuk memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke dalam buku besar. Yang kelima, ada fungsi informatif. Jurnal berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait semua bukti pencatatan transaksi yang sudah terjadi. Maka secara keseluruhan, jurnal umum memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Karena dengan perusahaan membuatnya, maka perusahaan akan mengetahui jenis transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat mempermudah akuntan untuk mengidentifikasi jenis transaksi dan memudahkannya untuk mengetahui mana transaksi dalam bentuk debit dan mana yang kredit. Dengan hal ini tentunya akan memudahkan mereka untuk memasukkan data tersebut ke dalam buku besar perusahaan. Keberadaan jurnal umum ini pun dapat memberikan gambaran kepada perusahaan bagaimana sih profitabilitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Apakah mengalami penurunan atau kenaikan beserta identifikasi penyebabnya. Bahkan perusahaan dapat melakukan proyeksi keuangan di masa depan dengan melihat kelancaran dari aktivitas keuangan yang terekam dalam jurnal umum. Perusahaan akan dapat lebih baik untuk memahami posisi keuangan dan langkah atau apa yang perlu perusahaan lakukan agar tujuan keuangan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Berikut adalah contoh jurnal. Berikut ini contoh transaksi dalam jurnal umum. Pada tanggal 1 April tahun 2023, Tuan Rian menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai modal awal sebesar 500 juta. Untuk jurnalnya, pas pada modal sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2023, perusahaan membeli sebuah mobil sebesar 200 juta secara tunai. Untuk akun jurnalnya yaitu kendaraan pada kas sebesar 200 juta. Kenapa kas? Karena mobil tersebut dibeli secara tunai. Contoh selanjutnya, pada tanggal 7 April tahun 2023, Tuan Teku membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, peralatan pada hutang sebesar 50 juta. Kenapa hutang bukan kas? Karena Tuan Teku membeli secara kredit. Contoh soal selanjutnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 27 April 2023, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopian sebesar 8 juta rupiah, namun belum menerima pembayaran. Maka jurnalnya adalah piutang pada pendapatan jasa sebesar 8 juta rupiah. Kenapa dicatatnya piutang dan bukan kas? Karena pada soal sebelumnya, perusahaan telah menyelesaikan jasa tetapi belum menerima pembayaran. Maka perusahaan akan mencatat hal tersebut ke dalam piutang. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.